Oke, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke, ini lanjutan dari review FC Beta FPV Light Brushed yang versi 3 ya. Ini karena saya penasaran nih dengan FC ini, FC Brushed tapi ada OSD-nya dan nggak tahu bisa dioprek sampai sejauh mana. Ini kebetulan juga mumpung belum diambil lah sama saudara saya yang punya nih. Kita coba oprek-oprek aja. Oke, yang pertama kita lihat dari sisi harga ya, terutama harga untuk FC ini sekitar 300.000, 325 kalau nggak salah, di salah satu toko online di Tokopedia. Itu kalian bisa cek aja, linknya ada di bawah. Dan menurut saya dengan harga segitu untuk FC yang udah I/O, full I/O ya, ada receivernya, ada VTX nya, dan udah support OSD untuk brushed, itu bisa dibilang sih worth it ya untuk harga segitu. Nah, ini udah sempet saya oprek ya, jadi saya coba konekin ke PC menggunakan kabel USB ya. Kita colokkan dulu nih di drone-nya seperti ini. Nah, ini kita coba konekin, cuman saya nggak tahu di PC itu ternyata konfigurasinya bisa connect tapi nggak bisa di apa-apain ya. Mungkin saya ada yang kurang atau apa, tapi sepertinya sih karena ini FC baru ya, masih baru, dan mungkin firmware-nya belum support atau software konfiguratornya itu belum bisa baca FC ini. Tapi nggak apa-apa, saya coba tunjukkan aja ya, connect ke PC menggunakan FC ini, itu yang bisa dikonfig atau yang ada di menunya itu apa aja. Oke, kita coba ya. Oke, ini udah masuk ke PC ya. Nama aplikasinya itu Light Silver Flight Control UI. Ini kita coba search aja, kita sesuaikan COM-nya. Ini saya pakai COM 7 ya. Terus kita coba connect. Nah, ini udah muncul ya informasinya. Cuman targetnya ini nggak muncul. Ini harusnya ada nih target firmware-nya itu apa. Bagian receivernya ini udah kebaca ya, FrSky D8 dan connected. Ini karena remote-nya juga saya nyalain. Oke, di bagian menu configuration ini sama kayak Betaflight ya, tapi versi simpelnya. Cuman saya sempat coba-coba nih, saya ganti-ganti, kemudian saya save. Terus itu ternyata nggak ngefek apa-apa ya di FC-nya. Terus di bagian receiver atau data nih, nah ini input remote-nya itu bisa kebaca ya. Ini saya gerak-gerakin remote-nya untuk kayak pitch, roll, yaw, ini bisa kebaca, switchnya juga bisa kebaca. Cuman ya itu doang, di sini nggak bisa diapa-apain. Terus selalu di bagian advance, nah ini ada konfigurasi PID ya, cuman kayaknya PID-nya ini nggak ngefek ya walaupun diubah-ubah. Saya udah coba, saya ubah terus saya save. Ketika saya connect lagi, itu value-nya berubah ya, berubah kayak awal. Terus di bagian motor ini juga bisa untuk ngetes motor ya harusnya, tapi ini juga nggak jalan nih menu ini. Untuk di bagian rates sama seperti menu PID yang tadi ya, kita ubah-ubah ini tapi nggak ngefek ya di FC-nya. Kayaknya ini menu juga nggak jalan. Terus di menu flasher ini sepertinya untuk nge-update firmware-nya. Ya, mudah-mudahan nanti Beta FPV ngeluarin firmware terbaru yang bisa diotak-atik ya melalui menu ini. Pengennya sih saya flash, tapi karena ini bukan punya saya ya, saya jadinya takut juga kalau misalkan nanti di flash, takutnya kenapa-napa. Oke, kira-kira seperti itu ya aplikasinya. Intinya sih aplikasi ini nggak kepake buat FC Beta Lite yang versi 3 ini. Untuk settingan aux atau settingan switch ini saya tunjukkan ya, dia ada 4 channel atau 4 aux. Nah, ini kita select dulu di profil Beta Lite versi 3 nya, kita pergi ke halaman mix, kelewatan. Nah, di sini channel 5, 6, 7 dan 8 itu mappingnya seperti ini ya. Ini udah saya cari-cari tahu. Nah, untuk channel 5 itu untuk arming, disarming. Channel 6 itu untuk ganti mode stable atau acro.
channel 7 itu untuk speednya, channel 8 untuk ganti VTX. Oke, terus kita coba colokin aja baterai ya. Kita lihat menu yang tampil di OSD. Ini saya coba jelasin informasi apa aja yang tampil di situ ya. Kita nyalakan dulu monitornya. Oke, kita search dulu ya. Nah, ini udah ketemu. Kita nyalakan remote-nya. Nah, untuk mengaktifkan OSD-nya itu sama kayak Betaflight ya. Gimbal kiri di kiri, gimbal kanan di ke atasin. Nah, seperti ini. Nah, ini menu OSD-nya udah muncul ya. Menunya cuman ada 3 ya. Ada config, layout, sama VTX. Kita masuk aja ke menu config ya. Di menu config ada 2 option, ada calibration sama LED. Nah, ini cuman 2 ya, padahal di versi yang kedua kalau nggak salah ada 1 menu lagi. Itu adalah menu mode ya, mode starter sama advance kalau nggak salah. Ini cuman 2 doang yang di versi 3. Kalau untuk menu calibration, ini untuk calibrate gyronya, untuk LED-nya ini untuk matiin lampunya ya. Kita back aja, kita masuk ke layout. Nah, di layout ini ada 4 option, ada voltase, mode, time, sama speed ya. Ini cuman sekedar on off kan tampilannya yang ada di OSD. Jadi kita bisa matiin, misalkan kita pingin layarnya bersih ya, kita matiin aja semua ini. Kita back aja, kita masuk ke menu VTX. Nah, untuk VTX ini kita bisa ganti channel sama bandnya. Jadi kita bisa ganti-ganti nih, sesuaikan dengan receiver yang ada di Google. Itu sesuaikan, pastikan frekuensinya itu sama ya, biar dapetin image yang optimal. Ini kita exit aja, karena memang nggak banyak menu yang bisa kita ubah-ubah. Kita coba aja menunya kita ubah-ubah, sembari kita coba terbang ya. Oke, ini kita coba terbang mode stabil, speednya slow. Kita terbangkan. Ini cukup lambat ya. Jadi ini speednya untuk pitch maju itu cukup lambat, nggak agresif. Ini cocok lah buat mode untuk pemula. Kita coba ganti speednya ke medium ya. Bagaimana reaksinya? Lebih cepat ya, jadi responnya sticknya itu lebih cepat, kemudian pitchnya juga sedikit lebih agresif daripada yang slow. Kita naikkan speednya lagi menjadi fast. Oke, jadi sedikit lebih cepat ya, tapi ini masih di mode stabil ya, bukan mode acro. Sekarang kita coba ganti modenya ya, dari stabil ke mode acro. Langsung agresif banget ya. Begitu diganti dari stabil ke acro, karakternya langsung berubah jadi yang semi agresif, jadi agresif banget. Oke, ini kita coba belusukan ya lewat meja ini. Crash. Oke, ini kita coba terbangin di luar ya. Kita tes apakah ini cukup enak. Saya penasaran dengan mode fast-nya tadi ya, yang mode paling cepat. Kita cek, walaupun ini anginnya juga lumayan ya, cuman kita coba aja. Oke, kita coba terbang ya di luar. Ini pakai mode acro, speednya speed yang fast. Oke, ini kita coba cruising ya. Ini agak wobble atau getar karena angin ya, bukan karena setup atau tuningan dari FC nya. Karena kalau nggak ada angin tuh saya lihat juga smooth. Untung nggak nabrak. Oke, kita coba roll ya. Oke, cukup mulus ya.
Untuk belok tajam juga nggak was out ya, lumayan lah. Oke, ini kita coba terbang di selangkangan kaki ya. Oke, berhasil. Ini sayang ya, kondisinya berangin cukup kenceng. Harusnya ini saya tesnya di pagi hari ya, yang minim angin. Ini belokan juga enak sih sebenarnya. Secara tuningan default sebenarnya udah lumayan, nggak perlu diubah cukup banyak. Kita coba ngeflip ya. Set. Oke, ini enak banget sih sebenarnya. Tinggal kita coba tes tanpa angin nih, pasti smooth banget. Tuh, ini diterbangin tinggi aja udah lumayan agak goyang banget. Kondisinya memang akhir-akhir ini anginnya agak kenceng ya, walaupun panasnya panas terik. Oke, kita coba belusukan ya di sini. Ini enak banget nih kalau untuk micin 65 mm ini untuk belusukan, bisa masuk ke celah-celah kecil dengan gampang. Kita coba masuk ke celah ayunan ini ya. Aduh, nabrak. Oke, untung nggak crash. Kita lanjut ya. Baterai udah di 3,5 ya. Sebentar lagi 3,4 akan ada warning. Oke, ini kita muter. Secara kamera bagus ya. Kamera ini maksudnya daripada kamera TX06 tuh, kamera standar untuk micin. Ini kayaknya bagus ini. Oke, kita lanjutkan muter-muter aja sembari nunggu baterainya habis ya. Set, secara belokan itu udah enak ya. Nah, itu tadi udah sempat ada warning. Nah, ini low voltage. Oke, ini baterai dari 3,4. Kita langsung landing aja ya. Oke, itu tadi hasil terbang indoor dan outdoor. Secara performa cukup oke ya. Ini FC Beta Lite versi 3. Sayang ini FC bukan milik saya ya. Jadi kalau misalkan milik saya, ini mungkin saya oprek-oprek, saya coba flash pakai firmware yang lain. Oke, kesimpulannya ini FC oke, cocok buat pemula yang ingin belajar akro dan baru terjun di FPV ya. Karena OSD-nya ini bantu banget kalau kita baru, jadi tahu kapan harus landing. Oke, paling segitu dulu dari saya. Thank you udah lihat video saya. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Thank you dan bye-bye.